Halo semua, apa kabar? Pasti baik-baik saja tentunya kan? Jumpa lagi di channel Buyung Top Global. Untuk hari ini, kita akan membahas robot hewan tercanggih di dunia. Penasaran kan? Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, komen dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Biar gak ketinggalan video terbaru. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Selamat menonton. Nomor 9. Drone yang dikembangkan dalam beberapa waktu terakhir ini memang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut pun kini dimiliki oleh sebuah drone yang disebut dengan nama Bionic Bird. Sesuai dengan namanya, desain tampilan drone ini memang sangat mirip dengan seekor burung. Keunikan lain dari drone ini adalah dalam hal pengontrolannya. Anda tak butuh controller khusus untuk mengendalikan drone ini, cukup menggunakan sebuah iPhone. Drone ini pun bisa dikontrol dalam jarak maksimal hingga 100 meter. Dan seperti halnya seekor burung, Bionic Bird ini juga bisa mengepakkan sayapnya. Robot drone ini juga memiliki desain yang ringan. Cara pengisian baterainya pun unik, yakni menggunakan charger berbentuk seperti telur yang disebut dengan nama The Egg. Pengisian hingga penuh membutuhkan waktu selama 12 menit dan mampu terbang selama 8 menit. Nomor 8. Festo, pengembang internasional teknologi otomasi, telah merancang dan menciptakan Airakuda, ikan yang dikendalikan dari jarak jauh dengan penggerak pneumatik. Mengikuti model biologisnya dalam bentuk, gerakan, dan desain, Airakuda didorong oleh penggerak sirip mekanis. Dua otot fluidik mengontrol gerakan sirip ekornya, sementara kemudi dicapai oleh dua otot tambahan. Untuk tenggelam, tangki keseimbangan Airakuda diisi dengan air. Ketika tangki dikosongkan dari air dan diisi dengan udara, Airakuda naik ke permukaan air, seperti kapal selam. Ikan mekanis ini saat ini dipamerkan dalam pameran, Desain dan Pikiran Elastis, di The Museum of Modern Art MoMA, di New York. Festo menyatakan bahwa alam dapat menjadi inspirasi besar dan penyedia solusi. Kepala tahan air Airakuda menampung semua komponen elektronik dan pneumatik. Lambung memiliki tangki keseimbangan internal yang dapat dibanjiri dengan air atau udara, tergantung pada apakah ada kebutuhan untuk tenggelam atau naik ke permukaan air. Ini ditentukan oleh sensor tekanan, yang mengevaluasi kedalaman di mana ikan berenang. Kandung kemih udara memungkinkan Airakuda untuk tetap seimbang. Airakuda mampu bermanuver dengan menggunakan 4 aktuator. 2 otot fluidik digunakan untuk mengarahkan ikan, sementara 2 otot lainnya menggerakkan sirip ekor dalam pola berbentuk S. Otot fluidik Festo memiliki kualitas yang mirip dengan otot asli. Otot-otot buatan dibangun dari selang fleksibel yang terbuat dari karet dan serat aramid tertanam. Otot-otot mengembang dan berkontraksi ketika dipompa dengan udara bertekanan, melepaskan kekuatan yang kuat. Nomor 7. Mahasiswa asal Universitas Gent di Belgia kabarnya telah mengembangkan prototipe crawler berkaki 6 yang akan meninggalkan tanda pada mereka apabila terjadi kontak secara langsung. Crawler ini mengadopsi bentuk dari kalajengking. Robot ini dinamai The Scorpion Hexapod, dilansir dari Gizmodo, Jumat, tanggal 4 Februari tahun 2016. The Scorpion Hexapod sekarang ditempatkan di salah satu museum robot binatang yang ada di Jerman. The Scorpion Hexapod dikabarkan mempunyai sengatan yang cukup menakutkan seperti halnya kalajengking hidup. Salah satu karyawan di perusahaan teknologi otomatis Festo sempat tersengat oleh robot ini, dan hasilnya tampak pada tangan orang itu mengalami luka bakar dan tanda merah akibat tersengat ekor dari robot ini. Teknologi ini dirasa cukup bagus apabila dikembangkan lebih serius yang nantinya pasti akan membantu misi-misi militer negara, atau juga bisa diadopsi prototipenya untuk alat atau kendaraan yang lebih real. Sekedar informasi, beberapa tahun lalu juga dikembangkan teknologi serupa oleh Stefan Flaman, Robert Therin dan Peter Jan de Koning,
yang mana pada saat itu sedang mendesain ulang robot semut dan dibuat sebagai maskot untuk desain center industrial di suatu universitas pada tahun 2011-2012 silam. Kala itu tim berhasil mengidentifikasi sejumlah masalah yang ada pada robot semut Stick Magic. Beberapa masalah ini antara lain motor sebagai penggerak utama pada robot cepat sekali terbakar, baterai yang tidak tahan lama karena kurangnya otonomi pada robot. Perbaikan-perbaikan terus ditingkatkan dan dibahas lebih dalam, tapi pada akhir Oktober tahun lalu diputuskan untuk sedikit mengubah arah dari robot semut ini. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kinerja, mempercantik tampilan serta menambah fitur-fitur yang sebelumnya belum ada dan pada akhirnya muncullah The Scorpion Hexapod. Nomor 6. Sepertinya laba-laba. Bergerak seperti laba-laba. Secara estetika dan perilaku realistis, T8X adalah satu-satunya robot di pasar yang menggabungkan begitu banyak kemiripan dengan laba-laba nyata dengan gerakan halus, kemampuan program, dan kemampuan penyesuaian. Dengan 26 motor servo yang dikemas di dalam robot dan ditenagai oleh mesin robotika Bigfoot tanda merek dagang, yang berisi algoritma robotika canggih untuk mengendalikan robot berjalan berkaki banyak, ada kemungkinan tak terbatas untuk jenis gerakan realistis yang terinspirasi oleh bio yang dapat dilakukan robot. Sangat mudah bagi siapa saja untuk bermain dengan robotika canggih. Dengan memberikan perintah sederhana kepada robot di ponsel cerdas, tablet, atau komputer Anda sendiri, misalnya, menginstruksikannya untuk berjalan maju, mesin robotika Bigfoot tanda merek dagang akan secara otomatis menangani semua perhitungan matematika yang rumit di latar belakang, termasuk perhitungan kinematika terbalik, perencanaan lintasan kaki, koordinasi gaya berjalan kaki, kontrol motorik. Jadi, apakah Anda baru mengenal robotika dan hanya ingin bersenang-senang menakut-nakuti orang lain, atau sudah ahli dan ingin menggunakannya untuk penelitian robotika? T8X adalah cara yang mudah dan ramah pengguna untuk bermain atau bekerja dengan beberapa yang paling keren dan teknologi. Nomor 5. Robert diciptakan untuk menghalau burung yang ada di landasan terbang. Drone ini dibuat mirip sekali dengan burung elang. Beratnya sama dengan burung elang dan terbangnya pun dengan cara mengepakkan sayap. Jadi, kawanan burung akan merasa takut karena melihat bayangan dan kepakan sayap Robert. Mereka akan merasa diawasi oleh musuh mereka. Rencananya Robert akan digunakan di Bandara Edmonton, Kanada. Saat ini, Bandara Edmonton menggunakan efek suara dan sinar laser untuk menjauhkan kawanan burung dari landasan pesawat. Tapi ternyata burung-burung ini pintar dan bisa beradaptasi. Setelah beberapa lama, mereka belajar untuk terbang menghindar dari efek suara dan sinar laser tersebut. Nomor 4. Dragonfly alias capung memiliki karakter terbang yang unik dan hebat. Festo, sebuah perusahaan pengembang TL, berhasil mengadopsinya dan menerapkannya dalam bentuk bionicopter robot capung buatannya. Serupa dengan capung, robot ini sangatlah ringan dan dapat terbang ke berbagai arah, bahkan melayang di udara, bergeser tanpa mengepakkan sayapnya. Guna mengendalikan kepakan sayap dan intensitasnya, ada sebuah kontrol amplituda di dalamnya. Dengan memutar sayang kita dapat menentukan arah dan tujuan ia terbang. Dengan kombinasi ini kita bisa menggunakan kendali jarak jauh untuk menerbangkan robot capung ini kemana saja. Kombinasi konstruksi dan komponen super ringan seperti sensor, aktuator mampu menciptakan gaya terbang unik khas capung yang lincah dan cepat. Dengan ini sudah terbayang kegunaannya di masa depan, dalam berbagai segi kehidupan.
Nomor 3. RoboFly, robot buatan Universitas Washington, Amerika Serikat, mengingatkan kita pada serangga. Robot serangga antara lain bermanfaat untuk melakukan tugas memantau pertumbuhan tanaman di lahan pertanian atau mendeteksi kebocoran gas. Seperti serangga, robot ini mengepakkan sayap berukuran kecil. Ukurannya yang mungil membuatnya dapat lebih mudah menyusup ke lubang dan rongga yang tidak mungkin ditembus oleh robot terbang yang berukuran lebih besar. Sayangnya, ukuran mungil ini juga menyebabkan keterbatasan buat robot serangga. Sebagai contoh, rangkaian elektronika dan sumber daya untuk mengendalikan robot serangga ini terlalu berat. Akibatnya robot serangga saat ini harus menggunakan kawat yang berfungsi untuk mengirimkan arus listrik dan mengendalikan robot tersebut dari jauh. Tentunya keterbatasan ini sangat mengganggu untuk robot yang dirancang untuk dapat terbang. Sawyer Fuller, Siam Galakota, dan Yogesh Chukewat dari Universitas Washington merancang robot serangga yang bisa menerima daya menggunakan sinar laser. Ini membuat robot tersebut tidak perlu lagi terikat oleh kawat untuk kendali dan sumber daya listrik. Nomor 2. Untuk para ahli robotik yang memfokuskan diri pada biomimetik, meniru gerak terbang kelelawar yang kompleks adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan. Dalam sebuah konferensi, Profesor Caltech dan peneliti Jet Propulsion Laboratory, Sun Jo Chung mengatakan bahwa gaya terbang kelelawar sesuatu yang semua orang ingin tiru dalam sektor robot udara. Menurut laporan riset yang dibuat oleh Chung dan koleganya di JPL di Science Robotics, mereka berhasil menemukan cara untuk membuat robot yang dapat terbang layaknya kelelawar asli. Robot burung atau serangga bersayap cenderung mudah untuk dibuat. Dengan lebih dari 40 sendi pada sayapnya, membuat robot kelelawar bukanlah perkara mudah. Namun, tim Chung berhasil membuat robot kelelawar pertama yang memiliki sayap tiruan dengan 9 sendi dan dilapisi oleh membran yang fleksibel. Robot yang dinamai Batbot ini memiliki tulang yang terbuat dari serat karbon dan sendi yang dibuat dengan 3D printer. Ia memiliki berat 93 gram. Membran sayapnya terbuat dari bahan silikon dan hanya memiliki ketebalan 56 mikron dengan lebar sayap kurang lebih mencapai 1 kaki. Penelitian kami menunjukkan desain paling maju pada robot yang terbang dengan kepakan sayap dan morfologi kelelawar sehingga ia dapat terbang dengan sendirinya, ujar Alireza Ramezani, salah satu penulis laporan tersebut. Sama seperti kelelawar asli, Batbot dapat menggerakkan setiap sayap secara terpisah dan dapat mengubah bentuk masing-masing sayap untuk melakukan manuver rumit yang tidak mungkin dilakukan oleh binatang dengan tipe sayap lain. Gerakan mengepak robot ini juga menghemat daya baterai, sehingga Batbot tidak hanya lebih senyap tapi juga lebih efisien daripada drone quadcopter. Meskipun teknologi baterai pada robot ini belum memungkinkannya untuk terbang dalam waktu lama, para peneliti percaya, kelincahan Batbot membuatnya sangat berguna untuk operasi pencarian dan penyelamatan atau digunakan pada tempat yang sempit seperti di perkotaan. Nomor 1. Aqua Jelly ubur-ubur dengan listrik dan kendaraan yang cerdas, adaptif sistem mekanis buatan Festo ini adalah robot ubur-ubur yang menggunakan LEDs untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan baik serta dengan stasiun pengisian, sehingga dapat autonomously biaya sendiri dan mengatur dirinya sendiri. Robot ini menggunakan sebuah sensor array, komunikasi dan sistem kontrol perangkat lunak seperti robot intelijen. Beberapa Aqua Jelly robot dapat menghindari satu sama lain di dalam air, menggunakan lampu sensor untuk mengambil keberadaan mereka tank mates. Mereka juga memiliki sensor tekanan yang memungkinkan mereka untuk mengukur kedalaman mereka dalam beberapa menit. Air jelly buatan Festo, udara adalah elemen air jelly, daripada melalui kolam air seperti Aqua Jelly. Air jelly dapat mengudara dengan bantuan dari pusat listrik dan kendaraan yang cerdas adaptif sistem mekanis. Air jelly menyimpan udara helium di balonet.